Halo Bapak Ibu, saat ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ada juga yang menanyakan bagaimana Ibu kalau misalnya portofolio atau komponen portofolio itu tidak ada sama sekali. Apa yang akan kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi hal tersebut jika Bapak Ibu tidak ada persiapan atau tidak menyiapkan komponen portofolio yang akan diupload di laman UKM PPG. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingatkan Bapak Ibu untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya, sehingga saya semakin semangat untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya ketika mengikuti PPG dalam jabatan. Oke? Nah, di sini untuk penilaian portofolio, di sini disampaikan bahwa penilaian portofolio dilakukan oleh dua orang, yaitu seorang dosen penguji UKIN dan seorang guru penguji UKIN di tiap lembaga penyelenggara ujian. Setiap dosen memberikan nilai portofolio tiap mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian. Skor maksimum tiap mahasiswa untuk portofolio disajikan pada tabel berikut. Itu adalah skor maksimum. Misalnya pada komponen portofolio, melakukan penelitian dan publikasi, skor maksimumnya adalah 4. Kemudian melakukan refleksi diri yang terdiri dari pembelajaran, refleksi mencari informasi baru, kemudian refleksi penelitian dan mengembangkan karya inovasi, itu skor maksimumnya adalah 3. Kemudian yang ketiga adalah mencari informasi atau pengetahuan baru tentang pembelajaran, mencari informasi baru, penelitian, dan mengembangkan karya inovasi, itu skor maksimumnya adalah 3. Kemudian mempunyai prestasi hasil kompetisi, skor maksimumnya 1,5. Dan yang terakhir adalah melakukan pengabdian pada masyarakat, skor maksimumnya 1,5. Melakukan pengabdian pada masyarakat, skor maksimumnya 1,5. Total skor maksimum adalah 10. Nah, di sini juga disampaikan bahwa jumlah skor dari keempat komponen tersebut kemudian diubah menjadi nilai portofolio yang diskalakan 0 sampai 100. Hasil penilaian portofolio kemudian digabungkan dengan hasil penilaian dari CP lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan. Bobot portofolio pada nilai untuk UKIN memenuhi rumus. Nilai UKIN sama dengan 6 kali skor praktek pembelajaran tambah nilai portofolio dibagi 7. Dengan keterangannya, nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai 4 salah satu wajib ada atau tidak kosong. Komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada. Nah, dari aturan yang sudah disampaikan oleh panitia pelaksana bahwa dari keempat komponen yang wajib itu Bapak Ibu harus usahakan satu harus diupload. Misalnya kalau Bapak Ibu tidak mengupload dari komponen melakukan penelitian dan publikasi, itu tidak jadi soal. Yang terpenting dari 1 sampai 4 terdiri dari melakukan penelitian dan publikasi, melakukan refleksi diri, mencari informasi baru, dan mengembangkan karya inovasi, itu salah satunya wajib ada dari keempat komponen portofolio ini. Nah, di sini juga saya mau sampaikan atau saya mau cerita bahwa teman satu kelas saya waktu itu hanya mengupload refleksi diri dengan pencarian informasi baru atau sertifikat-sertifikat diklat yang pernah diperolehnya. Itu saja yang diupload dan bersyukur bahwa beliau juga lulus UKM PPG. Yang mau saya sampaikan di sini di video-video saya selanjutnya bahwa nilai portofolio itu yang paling kecil Bapak Ibu. Jadi yang paling besar yang menentukan kelulusan yang atau yang harus Bapak Ibu maksimalkan itu adalah di skor praktek pembelajaran. Jadi skor praktek pembelajaran itu nilainya paling besar karena dikali 6 Bapak Ibu. Jadi misalnya yang wajib 4 ini tidak punya, maka Bapak Ibu harus bisa mengusahakan satunya saja. Misalnya refleksi diri juga Bapak Ibu tidak punya, ya sudah Bapak Ibu usahakan saja sertifikat diklatnya. Oke Bapak Ibu, sertifikat diklatnya Bapak Ibu harus usahakan minimal Bapak Ibu punya sertifikat diklat 30 JP untuk bisa mendapat nilai atau agar Bapak Ibu bisa lulus UKIN ini. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu kosongkan semua dari keempat komponen yang wajib ini, Bapak Ibu tidak punya, otomatis Bapak Ibu tidak bisa lulus UKIN karena itu sudah sangat fatal. Jadi harus satu saja dari keempat komponen yang wajib ini harus ada. Sedangkan yang tambahan ini terserah Bapak Ibu mau upload
ada atau punya silakan upload, kalau tidak punya tidak upload juga tidak bermasalah. Yang terpentingnya di sini keterangannya nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai 4 salah satu wajib ada atau tidak kosong. Kalau komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada. Jadi Bapak Ibu usahakan dari sekarang sehingga Bapak Ibu bisa memiliki satu saja atau Bapak Ibu bisa upload satu saja komponen portofolio ini, baik yang gampang saja misalnya pencarian informasi baru, sertifikat-sertifikat diklat yang Bapak Ibu pernah ikuti, silakan saja Bapak Ibu upload itu saja, tidak jadi masalah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu meremehkan nilai portofolio atau Bapak Ibu meremehkan komponen portofolio, tidak. Jadi satu saja wajib diupload. Oke Bapak Ibu. Kemudian yang Bapak Ibu harus maksimalkan, sudah saya sampaikan ulang-ulang bahwa maksimalnya itu harus di praktek pembelajaran. Nah, kemudian ada pertanyaan juga kepada saya bahwa Ibu bagaimana kalau misalnya dosen dari LPTK meminta kami untuk mengupload kembali video PPL atau pada saat UKIN ini. Nah, Bapak Ibu sudah saya sampaikan di aturan ini bahwa untuk video praktek pembelajaran ini harus ada waktu real time. Kalau misalnya dari LPTK Bapak Ibu sampaikan seperti itu, silakan saja Bapak Ibu ikuti, silakan saja mengupload kembali video PPL Bapak Ibu. Tetapi alangkah baiknya ya saran saya sebaiknya Bapak Ibu take ulang saja karena di aturan dari dulu sampai sekarang video praktek pembelajaran itu tidak pernah berubah. Aturannya itu harus ada waktu real time. Jadi misalnya Bapak Ibu jadwal untuk portofolio atau UKIN-nya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 6, ya sudah video pembelajaran itu hanya bisa diambil berkisar antara tanggal 1 sampai tanggal 6 karena ada harus disertakan dengan waktu real time, kemudian dengan tanggal, bulan, dan tahunnya juga. Jadi Bapak Ibu yang pernah bertanya seperti itu, silakan menggunakan kembali video PPL-nya jika dari LPTK minta bisa, atau dari LPTK-nya sampaikan seperti itu silakan. Tetapi sebenarnya aturannya itu kita tidak boleh memakai kembali video PPL karena pada saat PPL itu kita tidak laksanakan pada jadwal UKIN yang sudah disampaikan atau sudah diberikan oleh panitia pelaksana ini. Saran dari saya, silakan saja Bapak Ibu menggunakan kembali RPP atau modul ajar yang pernah Bapak Ibu gunakan pada saat PPL. Perangkatnya boleh digunakan kembali untuk melakukan video pembelajaran atau untuk syuting ulang video pembelajaran sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh panitia pelaksana. Oke Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu syuting ulang atau take ulang video pembelajaran disesuaikan dengan jadwal dari panitia pelaksana. RPP-nya boleh Bapak Ibu pakai kembali atau Bapak Ibu gunakan kembali RPP yang pernah Bapak Ibu pakai pada saat PPL. Oke Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan saya ingatkan kembali bahwa komponen portofolio itu salah satunya harus wajib ada. Kalau misalnya tidak ada PTK juga tidak perlu Bapak Ibu paksakan untuk ada. Yang terpenting salah satunya wajib ada, Bapak Ibu pasti bisa lulus UKIN portofolio. Oke, Bapak Ibu, saya juga mengingatkan Bapak Ibu yang ingin mendaftar UKM PPG, silahkan simak video saya yang ini. Ada video cara sukses daftar UKM PPG. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Tetap semangat, semoga Bapak Ibu bisa berhasil lulus UKM PPG. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.